Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Galuh Dwi Rahmasari, Anja Najibah, Kisah Kumayori, dan Ade Puji Lestari. Kami di sini akan membahas tentang indikator makroekonomi dan pokok pembahasannya yaitu yang pertama, apa itu indikator ekonomi makro Islam? Yang kedua, apa itu konsep pendapatan nasional? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan metode perhitungan pendapatan nasional? Yang keempat, apa saja manfaat perhitungan pendapatan nasional? Dan yang kelima, apa itu pendapatan nasional perspektif ekonomi Islam? Langsung saja yang pertama yakni indikator makroekonomi. Indikator makroekonomi adalah suatu analisis perkembangan ekonomi di dalam suatu wilayah. Pemanfaatan tersebut diantaranya dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Nah, terus ada indikator makroekonomi antara lain. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tingkat inflasi. Ketiga, nilai tukar rupiah. Yang keempat, tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara atau SPN 3 bulan. Yang kelima itu harga minyak mentah Indonesia. Yang keenam ada lifting minyak dan gas bumi. Oke, yang kedua tentang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pendapatan nasional sama dengan produk nasional yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, modal yang dialokasikan, dan juga ada stabilitas nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu ada 3. Yang pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran atau aggregate demand and supply. Yang kedua, investasi. Dan yang ketiga, konsumsi dan tabungan. Konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu Gross Domestic Product atau yang dapat disingkat menjadi GDP atau Produk Domestik Bruto yang disingkat menjadi PDB. Gross Domestic Product merupakan nilai barang dan atau jasa suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produk milik warga negara tersebut dan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Rumusnya yaitu konsumsi swasta ditambah investasi swasta bruto ditambah investasi pemerintah ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Yang kedua yaitu Gross National Product GNP atau Produk Nasional Bruto disingkat menjadi PNB adalah nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri dan yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Rumus GNP yaitu GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Yang ketiga yaitu Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto yang dapat disingkat menjadi PNN adalah nilai barang yang di dalamnya mengandung nilai depresiasi atau penyusutan karena harus mengganti barang modal yang sudah usai dan atau menambah stok. Rumus NNP sendiri yaitu GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat ada Net National Income
atau yang disingkat dengan NNI, atau pendapatan nasional neto yang biasa disingkat dengan PN, adalah pendapatan nasional bersih suatu negara atau produk nasional bersih dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Rumus NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima yaitu personal income atau yang biasa disingkat dengan PI atau pendapatan perorangan adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Rumus PI yaitu NNI ditambah transfer payment, ditambah laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial. Yang keenam, ada disposable income atau yang biasa disingkat dengan DI atau pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap dibelanjakan guna membeli barang dan atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus DI yaitu PI dikurangi pajak langsung. Yang ketiga, ada metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional di antaranya. Yang pertama yaitu metode perhitungan produksi. Metode perhitungan produksi adalah pendapatan nasional yang dihitung menggunakan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah atau value added dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan selama 1 tahun. Pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Y atau pendapatan nasional sama dengan P1 atau harga barang ke-1 dikali Q1 atau jumlah barang ke-1 ditambah P2 atau harga barang kedua dikali Q2 atau jumlah barang kedua ditambah P3 atau harga barang ketiga dikali Q3 atau jumlah barang ketiga ditambah PN atau harga barang KN dikali QN atau jumlah barang KN. B. Metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan adalah pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan dihitung menjumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan produksi kepada rumah tangga perusahaan. Rumus perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode pendapatan sebagai berikut. Y sama dengan W plus R plus I plus P. Untuk keterangan, Y adalah pendapatan, W adalah wage atau upah, R adalah rent atau sewa, I adalah interest atau bunga, P adalah profit atau laba. C. Metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran merupakan jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan atau jasa selama 1 periode. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus G plus I plus dalam kurung X min M. Untuk keterangan, Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, G adalah pengeluaran pemerintah, I adalah investasi, X adalah ekspor, dan M adalah impor. 4. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dihitung setiap tahun, karenanya kemajuan atau kemunduran tiap sektor dapat dihitung. Data ini diperlukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi. 2. Menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. 3. Sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Dengan data yang tersedia dapat diambil kesimpulan langkah yang harus diambil untuk memperbaiki perekonomian. 4. Mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara cenderung dimasukkan dalam golongan negara industri atau agraris. 5. Membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. 6. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. 5. Pendapatan nasional perspektif ekonomi Islam.
Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP real dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan pada suatu negara. Pada saat GNP meningkat, maka diasumsikan bahwa masyarakat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk atau GNP per kapita. Yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohaniyah masuk ke dalam pengertian falah ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi atau nidom al-iqtisad merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar manusia kepada real welfare atau falah, kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Al-falah dalam pengertian Islam mengacu pada konsep Islam tentang manusia itu sendiri, yaitu memenuhi kebutuhan ruhani manusia. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari pembahasan dari kelompok kami tentang materi indikator makroekonomi Islam, yaitu indikator makroekonomi Islam adalah suatu analisis perkembangan ekonomi di dalam suatu wilayah. Dan pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, dari pendapatan nasional ini tentunya ada besaran pendapatan. Nah, besaran pendapatan nasional sama dengan produk nasional yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja, dan lain sebagainya. Lalu untuk manfaat perhitungan pendapatan nasional sendiri, yakni membandingkan kemajuan perekonomian negara, terus menjalin kinerja ekonomi suatu bangsa. Jadi kayak menjalin hubungan juga ya, kinerjanya itu harus selalu lebih bagus, lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Ada pula sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah dengan data yang tersedia dapat diambil kesimpulan langkah yang harus diambil itu seperti apa, kemudian mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara cenderung dimasukkan dalam golongan negara industri atau negara agraris. Teman-teman pasti sudah tahu lah ya, apa itu negara industri dan apa itu negara agraris. Manfaat yang selanjutnya yakni membandingkan perekonomian antar daerah ataupun antar negara. Kalau perbandingan perekonomian ini sangat bagus ya, karena pastinya setiap negara akan berlomba-lomba untuk memiliki perekonomian yang mapan, yang maju. Dan yang terakhir manfaatnya yakni mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Oke, next. Dan kesimpulan dari pendapatan nasional perspektif ekonomi Islam, yakni pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP real dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan pada suatu negara. Pada saat GNP meningkat, maka diasumsikan bahwa masyarakat secara materi bertambah baik posisinya, atau sebaliknya. Tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk atau GNP per kapita. Nah, terus ada kritik terhadap GNP sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi muncul, dan para pengkritik mengatakan bahwa GNP per kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Itu menurut Huda, Idris, Nasution, dan Wiliasih pada tahun 2008. Nah, contoh sebagai berikut: jika output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu istirahatnya, tentunya hal ini
itu bisa tentunya hal ini bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok yang bertugas, memohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyajian materi. Kurang lebihnya kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.